selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kita di kelas Kepo ya, kelas pengenalan pola makan ya. Jadi teman-teman stay di grup selama 3 hari ya, karena 3 hari ini saya akan men-sharingkan edukasi tentang pola makan ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Isna ya. Usia saya itu 46 tahun teman-teman ya. Saya mempunyai 4 orang anak dan 1 orang cucu, dan saya sudah bergerak di bidang nutrisi dan pola makan itu sudah 5 tahun teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya akan kemarin teman-teman sudah lihat ya, bagaimana before-nya saya ya. Jadi dulu saya mengalami kelebihan berat badan teman-teman. Jadi rasanya nggak enak banget ya, kaki sering sakit, kemudian tidur tidak nyenyak, sering capek, cepat ngantuk ya, sering kelelahan seperti itu. Kemudian dari postur tubuh juga nggak enak dilihat kayak gitu ya. Nah jadi dengan mengatur pola makan dan memberikan nutrisi yang tepat ya, itu saya lakukan 5 tahun yang lalu, dan sampai saat ini saya turun 9 kilo dan itu ideal, tetap teman-teman ya, tetap permanen ya. Bagaimana bisa menjadi tetap dan permanen? Karena saya ada edukasinya yang membuat saya tetap stabil di berat badan saya ya. Dengan mengganti pola makan saya merasa lebih segar ya, kemudian saya merasa lebih muda, kemudian saya merasa staminanya bagus terus sepanjang hari ya. Itu karena apa? Karena pola makan ya. Kenapa kita belajar pola makan? Karena satu ya, semua penyakit itu berawal dari usus ya, dari apa yang kita makan. Oke teman-teman ya. Jadi makanan yang masuk itu ada 2 kemungkinan, satu menyehatkan, yang kedua bisa menjadi penyakit ya. Nah untuk itu kita perlu mengetahui apa yang kita makan dan bagaimana polanya. Oke. Nah jadi teman-teman, kemarin saya sudah himbau bahwa teman-teman harus sarapan ya. Jangan pernah teman-teman melewatkan sarapan ya. Jadi sebentar saya akan kasih bagaimana jika kita sering melewatkan sarapan. Oke, yang pertama dulu jenis sarapannya teman-teman ya. Jadi ini jenis-jenis sarapan. Apakah teman-teman tadi sudah sarapan atau mungkin ada yang tidak sarapan ya. Jadi ini jenis-jenis sarapan teman-teman ya. Ada kopi, kebiasaannya kan ada kopi, kadang ada roti ya, nasi goreng, atau bahkan tidak sarapan. Ini yang sangat berbahaya ya teman-teman. Sekarang saya akan ulas ya bagaimana kita sarapan yang benar. Oke teman-teman. Nah teman-teman, ketika teman-teman itu sarapannya roti, kopi ya, gandum seperti itu masih ada unsur tepungnya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ketika kita tidak sarapan teman-teman, malam itu tubuh melakukan asimilasi ya teman-teman. Malam itu tubuh bekerja untuk memperbaiki organ tubuh kita, memperbaiki sel-sel tubuh kita. Dia memerlukan tenaga yang ekstra. Nah ketika pagi hari kita melupakan sarapan atau sengaja tidak sarapan karena takut berat badannya naik ya. Jadi begini kondisi gula darah teman-teman ya. Nah ketika teman-teman di sini teman-teman melakukan sarapan, yang saya bahas melakukan sarapan ya. Nah jadi teman-teman sarapannya dengan karbo ya, dengan karbo itu seperti nasi, bubur, lontong, roti seperti itu ya. Dia glycemic indexnya akan naik tinggi sekali, gula darahnya ya. Gula darahnya naik karena apa? Makanan-makanan yang tadi itu mengandung glycemic index ya. Nanti saya akan bahas. Yang penting teman-teman ikut aja dulu yang edukasi hari pertama ya. Nah kemudian gula darah akan naik. Seberapa kenaikan gula darah, segitu juga penurunannya ya. Jadi di sini standar gula darah. Pagi-pagi jika kita sarapan karbohidrat, dia sudah melonjak naik seperti ini teman-teman. Gula darah kita sudah tidak stabil ya. Penurunannya juga seperti itu ya, melewati dari batas standar. Nah, kemudian orang yang sarapan dengan karbohidrat biasanya dia cepat ngantuk ya. Jam 10 dia sudah menguap atau kadang-kadang dia pingin nyemil yang manis-manis. Itu artinya ya gula darahnya sedang di bawah standar seperti ini. Ya. Nah, jadi jika kita sudah melakukan sarapan yang salah, biasanya sepanjang hari gula darah kita seperti ini kondisinya ya.
Nah, kemudian kalau kita tidak sarapan ya, seperti saya bilang tadi, malam tubuh kita itu melakukan asimilasi perbaikan sel-sel tubuh ya. Jadi dia sudah capek teman-teman, tidak ada energi. Nah, teman-teman tidak memberikan sarapan dengan alasan tertentu ya. Mungkin lupa, mungkin sibuk, mungkin ingin diet seperti itu. Jadi gula darah ada di bawah standar teman-teman. Ya, dia ada di bawah. Nah, kemudian ketika teman-teman makan, biasanya orang yang tidak sarapan itu di siangnya itu dia ngamuk makannya. Ya, mulai makan seperti kerupuk dulu, diawali kue dulu seperti itu akan melonjak naik seperti ini teman-teman, gula darahnya ya. Jadi sarapan ataupun tidak sarapan ya, gula darah itu akan seperti ini teman-teman kondisinya ya. Terlalu sering gula darah seperti ini kondisinya, itu akan mengakibatkan kita kena penyakit diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu adalah penyakit yang dikarenakan pola makan yang salah ya. Sekarang orang yang diabetes sudah tidak dengan keturunan aja, tapi dari pola makan yang salah ya. Kadang-kadang kecil-kecil kena diabetes karena satu sarapan yang salah ya. Nah, kemudian kalau kita sarapannya benar, teman-teman, kalau kita sarapannya benar ya, ini standar gula darah, kemudian pola makannya benar, di siang hari kita makannya seperti apa, kemudian di sore hari dan malam hari seperti apa, gula darah kita akan stabil seperti ini ya. Jadi walaupun kita punya keturunan orang gula, misalnya orang tua kita gula, kita nggak akan kena asal kita menjaga pola makan dengan benar. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian sarapan ya, seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada teman-teman di sini siapa yang sarapan dengan karbo, roti seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman sudah melihat tadi sarapan saya seperti apa ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya sarapan saya dengan kebiasaan mungkin kebiasaan sarapan teman-teman ya, sebentar ya. Nah, jadi ini perbedaan sarapannya ya. Kalau teman-teman sarapan dengan ini muffin atau kopi susu ya, atau mungkin kalau orang ini ya itu bantal, jaje bantal atau sumping kayak gitu ya, atau mungkin onde-onde atau laklak kayak gitu ya. Jadi ini sekian kalorinya teman-teman ya, 640 ya. Nah, kemudian kalau teman-teman 640, kalau teman-teman sarapannya dengan nasi campur, di sini termasuk nasi campur, kemudian lontong sayur, kemudian nasi kuning ya, dia 520 teman-teman kalorinya. Ya, kalorinya 520. Nah, kalau sarapan dengan pisang ya, satu buah pisang itu adalah kalorinya memang 100 teman-teman ya, 100, tapi pisang itu kandungannya hanya ada vitamin A, B, C ya, jadi tidak lengkap teman-teman, dan kemudian cepat sekali membuat kita lapar lagi ya. Nah, kalau kita sarapan dengan nutrisi ya, dengan nutrisi itu 100 kalorinya ya, jadi rendah sekali kalorinya dan ini sangat lengkap kandungannya ya. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah ya tentang kalori ya, tadi tentang gula darah ya, sekarang tentang kalori ya. Jadi setiap orang itu mempunyai kalori yang berbeda-beda teman-teman ya. Jadi kenapa kita bisa naik berat badan, kenapa kita bisa turun berat badan ya, itu ada di faktor kalori ya. Ketika kita makan kelebihan kalori ya, setiap hari kita ada kelebihan kalori, kemudian di total ya dalam satu hari itu akan meningkatkan kita, menaikkan kita menjadi setengah kilo ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, jadi setiap kelebihan kalori 3.500 berat badan kita akan bertambah setengah kilo. Berarti kalau 7.000 ya, berat badan kita akan bertambah 1 kilo ya. Jadi masing-masing orang itu rata-rata biasanya kalau perempuan dia mempunyai kalori 1.000 sampai 1.500 ya. Kenapa bisa menjadi 3.500? Ini akumulasi teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya kalori 1.500 dalam satu hari, tapi teman-teman hari ini makannya 1.700, besok 1.800. Nah, kelebihannya itu diakumulasi menjadi 3.500, itu akan menyebabkan bertambahnya berat badan teman-teman menjadi setengah kilo
ya. Nah, jadi penting sekali teman-teman mengetahui kalori teman-teman. Jadi di sini mengetahui kalori bukan berarti kita ingin langsing atau apa ya, tapi yang jelas adalah kalau kita memahami kalori, kita bisa menjaga pola makan kita untuk mengarah ke arah yang lebih sehat seperti itu ya. Jadi yang saya tekankan di sini ya, kalori itu adalah satuan yang diperlukan oleh tubuh kita untuk kita bekerja sebagai energi kita ya. Dan untuk sarapan, kalori yang bagus itu adalah di bawah 200 ya. Dan untuk glycemic indexnya, glycemic index itu adalah ya satuan yang diberikan makanan tertentu untuk berubah menjadi gula di dalam tubuh ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, fluktuasi daripada gula darah kita ya, itu glycemic indexnya adalah yang paling bagus untuk sarapan itu di bawah 100. Ingat, di bawah 100 ya. Jadi kalau pisang, apel itu sudah hampir ke 100 ya. Cuman kalau pisang dan apel itu kandungannya tidak lengkap banget. Jadi kalau teman-teman mau sampai kulitnya tercover, tulangnya tercover seperti itu, memang harus teman-teman mencari sarapan yang tepat, yang ada kandungannya untuk seluruh tubuh kita ya. Karena apa? Ketika teman-teman ingin kulit bagus, kemudian tulang bagus, kemudian lemaknya bagus ya, lebih kenyang, teman-teman kalau salah memilih sarapan, teman-teman bisa semakin gemuk seperti itu ya. Oke, setelah sarapan, nah kenapa kita harus melakukan penurunan berat badan, teman-teman ya? Oke, di sini saya akan jelaskan teman-teman. Melakukan penurunan berat badan adalah demi keamanan tulang kita, ya. Karena masing-masing orang punya masa tulang yang berbeda-beda. Ya, sesuai dengan standar. Kita punya skala standar tulang yang sehat ya. Jadi semakin berat tubuh seseorang, semakin tidak sesuai dengan masa kepadatan tulangnya. Tulang akan semakin berongga ya. Makanya tidak heran kalau orang yang kegemukan mulai sakit lutut, mulai sakit kaki seperti itu ya. Karena apa? Tulangnya sudah tidak mampu menopang kelebihan berat badannya. Ya, jadi teman-teman mengurangi berat badan itu bukan karena gaya-gayaan kayak gitu, tapi untuk kesehatan teman-teman juga ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sekarang orang cenderung kegemukan ya? Satu, makanan mudah banget didapat teman-teman ya. Makanan mudah banget didapat. Seperti gambar ini teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, kalau orang zaman dulu postur tubuhnya bagus sekali, padat ya. Karena apa? Sebelum dia makan dia harus berburu dulu. Kemudian dia harus beternak dulu. Jadi ada tenaga yang keluar untuk ada perjuangan yang dia lakukan untuk mendapatkan makanan ya. Tapi kalau orang zaman sekarang bentuk bodinya seperti ini semua. Jarang ada yang seperti ini. Kalau yang seperti ini ekstra banget olahraganya ya. Kemudian makanannya juga super ketat. Nah, sekarang orang zaman sekarang seperti ini karena apa? Junk food, fast food itu gampang sekali ya didapat. Nah, kemudian ininya juga untuk bergeraknya juga kurang teman-teman ya, lebih banyak diem gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan ketika teman-teman ingin makan, duduk di meja ya, seperti ini di belakang meja, teman-teman lapar, teman-teman tinggal beli makanan online. Habis itu teman-teman makan tidak ada gerak. Kadang-kadang kita beli korek aja ke depan, kita bawa motor, itu yang menyebabkan orang sekarang tambah gemuk ya. Dan satu juga dari kualitas daripada nutrisi ya, kualitas nutrisi kita sudah berkurang teman-teman ya. Saya bacakan di sini, mungkin teman-teman tidak lihat ya. Jadi saya bacakan di sini seperti brokoli ya. Brokoli kalsiumnya di tahun 1985 itu 103 ya. Kemudian di 1996 sudah turun ke 33 ya, kalsiumnya, ingat kalsiumnya. Kemudian 2002 sudah turun jadi 28 ya. Jadi ada penurunan 68% di tahun 2002. Sekarang sudah di tahun 2020, sebentar lagi 2021 ya. Alangkah menyedihkannya ya kondisi makanan seperti sekarang ini. Itu terjadi karena apa? Satu, pemupukan ya, artinya mungkin petani ingin cepat panen ya. Kemudian pestisida teman-teman ya.
kemudian juga terkontaminasi dari tanah ya, tanah yang sudah mengandung kimia, seperti kita mungkin habis nyiram, habis nyuci, buang airnya itu sembarangan, kemudian di sebelahnya kita tanam cabai seperti itu juga menyebabkan daripada penurunan kualitas daripada makanan. Beda dengan orang zaman dulu. Makanya orang zaman sekarang sama orang zaman dulu beda. Kalau zaman dulu mereka tidak perlu nutrisi karena semua alami, mereka tanam sendiri, mereka masak sendiri, tidak ada MSG. Jadi orang zaman dulu lebih kuat loh, gigi, tulang semuanya lebih kuat. Nah, kalau orang zaman sekarang ya kecil-kecil dia sudah mulai mengalami keluhan, teman-teman. Mengalami keluhan ya, ada yang sudah sakit tulang kecil-kecil ya, kemudian ada yang sudah diabetes kecil-kecil ya. Itu penyakit itu banyak sekali macamnya, teman-teman. Itu semua karena apa ya? Karena kondisi makanan seperti sekarang, beras aja sudah mengandung pestisida ya. Jadi kalau bisa, kalau memungkinkan lebih baik kita makan beras yang organik. Nah, jadi kenapa orang sekarang butuh sekali yang namanya tambahan nutrisi? Ya, karena itu ya, kalau dulu nutrisi itu sebagai makanan tambahan, kalau sekarang sudah sebagai makanan pokok ya. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu perlu dipertimbangkan untuk kesehatan kita, untuk masa depan kita. Jadi itu untuk yang saya jelaskan tentang bagaimana terjadi kegemukan ya. Kegemukan itu ya salah satunya itu ya, dari gaya makan, gaya hidup, dia tidak berolahraga, tidak suka gerak kayak gitu ya. Nah, jadi seperti gambar ini teman-teman, saya perlihatkan gambar ini ya. Jadi teman-teman kecil-kecil dia sudah gemuk karena apa? Karena kebiasaan orang tuanya memberikan makanan fast food seperti burger kayak gitu ya. Kemudian pokoknya makanan siap saji ya. Jadi anak-anak seperti ini teman-teman ya, 10 tahun, 20 tahun saat dia dewasa dia sudah mulai menderita sakit ya, karena gaya hidup, kemudian pola makan orang tua yang tidak benar memberikan kepada anak-anak seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, nih teman-teman, kalau kita kegemukan ya, kalau kita kegemukan teman-teman, di sini sudah banyak sekali penyakit menanti teman-teman ya, penyakit menanti. Nah, salah satunya adalah lemak teman-teman ya, karena lemak di sini bahaya banget untuk tubuh kita. Ketika organ tubuh kita dibungkus lemak seperti hati, paru, ginjal itu dibungkus lemak, itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Besok saya akan bahas tentang lemak teman-teman. Nah, jadi ini saya dulu, teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Apakah lebih baik kita menguruskan diri dengan tetap di angka standar ya, bukan kurus-kurus banget seperti ini. Nah, kemudian ini juga saya ya, dan ini ada teman-teman saya ya, tuh seperti ini. Ya, nah jadi teman-teman, sekarang saya kasih teman-teman PR ya. Teman-teman hitung IMT teman-teman. IMT itu adalah indeks massa tubuh ya. Jadi itu adalah angka ya, indikator untuk kita mengetahui seberapa kita bisa berhati-hati dalam makan ya. Jadi IMT itu adalah berat badan teman-teman ya, dibagi tinggi teman-teman dalam kuadrat ya, dikuadratkan ya. Artinya berat badan teman-teman dibagi misalnya dengan tinggi saya misalnya 160, berarti dijadikan meter dulu ya. Jadi hasilnya adalah 1,6 ya. Jadi berat badan saya 54 bagi 1,6 kali 1,6, hasilnya itu dipakai untuk pembagi ya. Jadi teman-teman akan mengetahui skala daripada IMT kita ya. Jadi kalau hasilnya itu kurang dari 17, artinya teman-teman kekurusan ya. Nah, jadi jika hasilnya itu 17 ya sampai 23, itu artinya teman-teman normal ya. Jadi 23 itu sampai 26 artinya teman-teman sudah gemuk ya. Di atas 26 itu teman-teman sudah luar biasa gemuk, obesitas ya. Tapi di sini bukan berarti kalau teman-teman ada di angka normal itu sehat ya. Itu cuma indikator aja. Nanti ada pengecekan seperti lemak dan otot yang lebih menjurus ke arah lebih sehat, itu ada skala-skalanya. Jadi gitu ya. Nah, teman-teman, PR-nya dikerjakan hari ini ya. Kalau tidak paham bisa japri saya atau di grup bisa kita berdiskusi ya. Saya ulang ya.
berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya, berarti tingginya dijadikan meter dulu, kemudian hasilnya dikalikan bilangan itu sendiri. Dan hasilnya itu dipakai pembagi daripada berat badan kita. Jadi itu teman-teman ya PR-nya. Jadi kalau teman-teman sudah pintar menghitung IMT, teman-teman bisa menghitung IMT pasangan teman-teman di rumah, anak-anak teman-teman di rumah, seperti itu. Oke. Dan kalau nanti ada pertanyaan, tanyakan di dalam grup ya. Jadi kita sama-sama belajar, jadi tidak usah japri. Jadi bisa ditanyakan di grup dan nanti sesi pertanyaan ditanyakan aja, nanti bisa dijawab setelah jam 5 sore. Oke, atau kalau memang memungkinkan dijawab saat itu juga. Oke, terima kasih dan tetap stay untuk besok hari kedua. Yang akan kita bahas adalah tentang lemak baik, lemak jahat, dan glycemic index ya. Oke, selamat siang.